Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali pada pembelajaran matematika. Saat ini kita sampai pada bentuk persamaan trigonometri, yaitu bentuk sin px sama dengan A, cos px sama dengan A, dan tan px sama dengan A. Langsung saja kita masuk contoh. Untuk pembelajaran sebelumnya kalian bisa lihat di mana di situ sudah disampaikan rumus dari sin alfa, sin X ya sama dengan sin alfa, kemudian ada cos X sama dengan cos alfa, dan tan X sama dengan tan alfa. Nah, rumus yang sebelumnya tetap bisa dipakai untuk menyelesaikan bentuk yang akan kita bahas kali ini. Oke, kita langsung coba tulis soalnya dulu, di mana di situ 2 dikali 2 kemudian dikalikan sin 2x ya. Sin 2x itu sama dengan akar 3. Nah, dari sini maka kita bisa tahu kalau sin 2x itu adalah akar 3 per 2. Nah, akar 3 per 2 ini bisa ditulis 2x sama dengan setengah akar 3. Nah, kemudian sin 2x itu setengah akar 3 itu sin berapa? Nah, ini harus tahu ya, atau kalian bisa melihat catatan atau mungkin harus dihafal sehingga tahu kalau setengah akar 3 itu adalah sin dari 60 derajat. Dari sini bisa diperoleh, ingat ya, ingat pelajaran sebelumnya, yaitu ketika ada sin X itu sama dengan sin alfa, maka X adalah sama dengan alfa plus K kali 360. Ini kan. Kemudian rumus yang sebelumnya lagi, yaitu X sama dengan 180 derajat kurangi alfa plus K kali 360 derajat. Nah, ini harus diingat. Ya, karena kita bahas sin, maka persamaan yang terkait sin itulah yang akan dipakai. Oke, untuk selanjutnya kita bisa tuliskan ya di sampingnya. Di situ 2x kita tulis kembali. 2x sama dengan 60 derajat. Gini kan? Ditambah K kali 360 derajat. Kita gunakan yang nomor 1 dulu. Nah, dari sini ini bisa dibagikan jadi 2. Maka jadi X sama dengan 30 derajat ditambah K kali 180 derajat. Oke, terus kita masukkan untuk K sama dengan 0. Maka X sama dengan 30 derajat ditambah 0 kali 180 derajat. Diperolehlah X itu sama dengan 30 derajat. Ketika K-nya digunakan 1, maka tidak memenuhi ya, karena kan memenuhi, ya maaf. Ini berarti X sama dengan 30 ditambah 1 kali 180 derajat, maka X sama dengan 210 derajat. Ketika K sama dengan 2, nah ini tidak memenuhi. Ya, karena apa? Lebih dari 360 derajat. Ya, jadi untuk yang pertama diperoleh adalah 30 derajat dan 210. Sekarang kita gunakan untuk yang kedua, yang ini ya, yakni X. Kita tulis di sini, sampingnya saja. Ya. X sama dengan, kita lihat, 180 min X
ditambah K kali 360. Kita gunakan persamaan ini, kita masukkan ya, dari X ya, ini sama dengan, nah dari sini kan tadi ketahuan kalau X itu sama dengan, nah ini ya 30 tambah K kali, nah ini kita awali dari yang ini dulu, ketika kan rumusnya kan tadi sin 2X itu kan sama dengan sin 60. Nah, berarti ini 2X ya, ini juga 2X, maka 180 kurangi 60 ditambah K kali 360 derajat. Nah, ini berarti 2X sama dengan 120 derajat ditambah K kali 360 derajat. Ketika ini dibagi 2, maka diperoleh X sama dengan 60 derajat ditambah K kali 180 derajat. Nah, dari sini kita bisa peroleh untuk K itu kalau sama dengan 0, maka diperoleh X-nya adalah 60 derajat. Kemudian ketika K itu sama dengan 1, maka diperoleh X-nya, tinggal masukkan 1 ya, 240. Ketika K sama dengan 2, ya ini tidak memenuhi. Kenapa? Nah, karena lebih dari 360. Jadi yang dipakai di sini 60 dan 240. Nah, HP atau himpunan penyelesaian itu adalah semua bilangan yang diperoleh ya dari hasil temuan ini, yakni urut 30 derajat, 60 derajat, 210 derajat, 240 derajat. Oke. Nah, inilah adalah hasil dari persamaan yang di situ sin tadi soalnya ya, sin 2 sin X 2 sin X sama dengan akar 3 untuk X antara 0 sampai 360, maka hasilnya adalah 30 derajat, 60, 210, dan 240. Paham ya? Ini sangat mudah. Yang penting kalian setelah ini adalah silahkan latihan dengan mencari soal yang setipe dengan ini. Oke, kita lanjutkan untuk contoh selanjutnya atau contoh kedua. Selanjutnya kita akan belajar terkait dengan persamaan trigonometri bentuk A cos X ditambah B sin X sama dengan C. Oke, ketika menemui bentuk ini, maka kita harus menjadikannya dalam persamaan ini ya, K kali cos X min alpha sama dengan C, di mana dengan K itu sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat ya. Kalau ditulis di sini, K itu sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat ya. Sedangkan tan B, tan alfa maaf, itu sama dengan B per A. Nah, kita langsung aja ke contoh ya. Misalnya, tentukan himpunan penyelesaian dari 2 sin 2X sama dengan akar 3, di mana untuk X antara 0 sampai 360. Nah, maaf, ini contohnya ya, saya ralat dulu. Contoh yang dipakai itu yang di bukan ini ya, ini contoh yang tadi, ini contoh yang sesuai dengan itu saya rubah dulu. Sebentar. Oke. Kita rubah. Di sini adalah contohnya cos X dikurangi sin X sama dengan 1. Untuk X antara 0 sampai 360. Nah, dari sini kita bisa jawab. Kita jawab ya. Bahwa kita tulis kembali cos X kurangi
sin X itu sama dengan 1. Dari sini diperoleh kalau A itu di depannya sini, ya, di depannya sini, cos itu adalah 1. 1 ya. Kemudian di sini juga kita peroleh B. Nah, ini kan kita mengikuti dari yang rumus ini ya. Maka B diperoleh berapa? Iya, betul. B-nya itu diperoleh negatif 1. Nah, C-nya itu berapa? Iya, 1. Kemudian kita cari dulu untuk K. K itu dari sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Berarti akar dari 1 kuadrat ditambah negatif 1 pangkat 2. Akhirnya diperoleh bahwa ini K-nya adalah akar 2. Nah, dari sini kita cari tan ya. Tan alfa itu seperti rumus di atas itu adalah B dibagi A. Berarti B-nya berapa? Negatif 1 dibagi 1 adalah negatif 1. Nah, kita harus tahu ketika tan alfa itu adalah negatif 1, maka diperoleh tan alfa itu kan kalau negatif, kalau 1 itu kan 45 derajat. Maka kalau negatif 1 berarti dia ya betul, di kuadran keempat. Ya, ketika di kuadran keempat, maka diperoleh bahwa tan alfanya itu adalah berapa? Tan alfa ketika di kuadran keempat. Nah, kuadran keempat untuk ini harus sudah paham semua ya. Jadi ketika di kuadran 4 itu diperoleh alfanya adalah 315 derajat. Nah, untuk mencari ini terkait yang kuadran ini kan pada materi kelas 10, di mana kita pakainya bisa cara ini. Kita harus tahu dulu, ketika tan alfa itu negatif 1, sedangkan kalau tannya berapa yang 1, ya 45 derajat ya. Nah, kalau dibuat, itu kan 45 derajat kan di sini. Ini 45 derajat. Nah, ini kan kalian harus tahu kalau sindikat tangan kosong, gini kan. Ini tadi yang positif, positif, ini positif. Berarti kalau di sini negatif, negatif itu ada di mana? Ya, berarti kalau ini kan yang positif semua ya, berarti sin, cos juga tan kan. Semua sindikat tangan kosong. Coba ini saya rubah. Ini semua, kemudian ini sin, maaf ya tadi saya ralat. Sindikat tangan kosong. Nah, ini adalah yang positif. Ini positif, ini positif. Berarti kalau tannya negatif, nah ketika tannya itu negatif, kita berarti cari yang tan negatif itu antara di kuadran 2 sama kuadran 4. Ya. Nah, sekarang ada di 2 sama 4. Nah, yang negatif ada di situ. Maka yang negatif itu bisa dua pilihan ya. Jadi kita lihat dulu. Kalau yang tan alfa itu di sini kan negatif B per A. B-nya itu yang negatif. Berarti B itu kan di sebelah sini ya. B itu kan di Y. Nah, ini karena ada 2, maka ini di 2 atau di 4. Nah, kita lihat kalau tan alfa itu kan B per A. Nah, ini kan yang negatifnya kan di B. Maksudnya gini, yang negatif itu kan di B ya. Ini kan negatif 1 per 1. Nah, negatifnya itu kan di B. Maka kita cari yang B-nya negatif itu kan berarti kan ini. B itu kan sama dengan di sisi Y. Sedangkan yang positif kan ini. Nah, berarti dia di kuadran keempat. Gitu ya, saya ulang. Jadi untuk menentukan dia itu tannya itu di kuadran mana, itu kamu melihat dari B sama A, dari Y sama X ya, kayak gitu. Nah, akhirnya ini tadi diambil 4. Kenapa? Karena yang
negatif itu di B atau di Y, dan positif di X, gini kan. Akhirnya diperoleh negatif 1, berarti di sini berapa? Nah, maka ini kan patokannya kan sumbu X, ya kan. Jadi sumbu X-nya ini kalau dibuat kan gini ya. Nah, sumbu X-nya ini berarti berapa untuk bisa ke 45 derajatnya? Akhirnya dari 360 dikurangi 45 derajat, kayak gitu. Akhirnya diperoleh 315. Patokannya aku X. Jadi ini kok bisa 315, Bu? Nah, karena patokannya di X. Sedangkan kuadran ketiga itu kan misalnya kita buat serat ini ya. Nah, ini untuk 45 derajat itu kira-kira dia itu butuh berapa derajat? Katakanlah kayak gitu. Nah, maka kita bisa cari dengan 360 dikurangi 45. Oke, ini ya. Kalau ini masih ada yang belum paham, bisa dibuka lagi untuk catatan di sebelumnya ya. Mungkin di kelas sebelumnya atau mungkin di materi sebelumnya. Nah, setelah itu kita coba, ini kan tan alfa sama dengan 315 derajat ya. Nah, sudah ketemu tan alfanya ini, maka ini tulisannya gini ya. Tan alfa berarti tan 315 derajat. Akhirnya alfanya itu berapa ya? 315 derajat. Kalau sudah ini kita lihat caranya, berarti kita masukkan. Ini saya garis dulu. Kita garis dulu. Nah, kita masukkan di bagian sini. Ketika ada K, itu kalikan cos X min alfa sama dengan C. Tadi kan sudah diketahui bahwa K-nya itu berapa? Ya, akar 2 ya. Cos alfanya berapa? Ya, 315 derajat. C-nya berapa? 1. Ya, C-nya tetap. Maka ini bisa pindah. Berarti cos X min 315 derajat sama dengan 1 per akar 2. Oke. 1 per akar 2 itu dirasionalkan ya. 1 per akar 2 berarti akar 2 per akar 2 berarti 1 per 2 akar 2. Seperti ini harus sudah tahu. Berarti cos X kurangi 315 derajat itu sama dengan setengah akar 2. Kalau sudah sampai sini, ini cos X min 315 derajat. Nah, setengah akar 2 itu cos berapa? Iya, betul ya, cos 45 derajat. Nah, ini harus sudah tahu. Ya, jadi dasarnya dari trigonometri yang awal itu harus paham. Nah, kalau sudah diketahui cos X min 315 sama dengan cos 45 derajat. Nah, kita kembali ke materi sebelumnya, ya di mana kalau ada cos ini ya, rumus cos ini sama dengan cos ini, maka langsung aja X min 315 derajat itu sama dengan 45 derajat ditambah K kali 360. Ingat materi sebelumnya. Nah, kalau sudah, maka di sini X, ya, X itu, nah ini pindah ruas ya, 45 derajat ditambah 315 derajat, sini ya, tambah K kali 360 derajat. Dari sini diperoleh bahwa X itu berapa? Ya, 360 derajat ditambah K kali 360 derajat. Masukkan saja untuk K sama dengan 0, maka diperoleh X-nya iya 360 derajat. Untuk K sama dengan 1 dan seterusnya itu tidak memenuhi. Oke, kemudian berarti ini sudah diperoleh 360 derajat. Nah, sekarang untuk yang kedua, ya ini kan baru yang 1. Di sini kan rumusnya tadi kan dulu plus minus kan. Nah, maka kita bisa tulis dulu sebentar. Ya.
Nah, kita bisa tulis, nah ini kan untuk yang pertama ya. Bentar, ini untuk yang pertama. Nah, sekarang yang kedua itu kan negatif. Ya, negatif berarti ketika X kurangi 300, ini saya tulis atau 15 derajat itu sama dengan negatif 45 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kalau sudah, maka X-nya itu adalah, ini 315 ya, negatif 45 derajat ditambah 315 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, dari sini diperoleh kalau X-nya itu adalah 315 dikurangi 45 berapa? Ya, betul ya, 270 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kita masukkan ketika K-nya itu 0, maka diperoleh X-nya sama dengan, ya betul, 270 derajat. Ketika K-nya itu 1 dan seterusnya, ternyata oke, betul, tidak memenuhi. Kenapa? Karena lebih dari 360 derajat. Akhirnya diperolehlah ini. Ya, jadi untuk himpunan penyelesaian dari persamaan tadi diperoleh urut kita tulis 270 derajat sama 360 derajat. Nah, inilah adalah isi dari penyelesaian tadi ya. Jadi intinya kalau bentuknya adalah ini ya, A kali cos X plus B kali sin X, maka kamu harus merubah dari bentuk K kali cos X min alfa sama dengan C, diperoleh juga dari K itu akar dari ya, A kuadrat tambah B kuadrat, dan tan itu adalah ini. Jadi untuk mencari K sama sudutnya. Untuk mencari sudut dari tan tadi harus bisa dasarnya ya, dasar. Ketika dia negatif 1 maka sudutnya berapa. Maka sudut-sudut istimewa untuk trigonometri itu harus hafal atau harus ingat. Oke, untuk contoh itu tadi ketika masih bingung bisa diulang dan diputar lagi videonya. Seperti itu, kita lanjutkan ke contoh yang terakhir. Adapun untuk persamaan trigonometri yang berbentuk persamaan kuadrat, ya, itu kita ketika menyelesaikan maka memerlukan pemisalan. Nah, yang dimaksud dengan persamaan kuadrat itu apa? Yaitu bentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Ya, seperti ini ya. Ini ada sebuah contoh. Ini contoh ya. Nah, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan sin kuadrat X ditambah sin X min 2 sama dengan 0 untuk X antara 0 sampai 360. Dari sini kita bisa selesaikan, yakni kita tulis lagi ya, sin kuadrat X ditambah sin X min 2 sama dengan 0. Kemudian kita misalkan ya, kita misalkan kalau sin X, maaf ini ternyata X-nya itu tidak ada kurungnya ya, jadi saya ralat untuk rumusnya ternyata seperti ini, sin X min 2, jadi yang ada di sini ya, ini diganti sin X min 2. Ya, saya ulang ya. Jadi ketika ada soal sin kuadrat X tambah sin X min 2, maka kita bisa misal untuk sin X itu kita anggap P misalnya. Maka dari sini ketika ketemu sin maka kita anggap P kuadrat ya, karena ini pangkat 2 ditambah P dikurangi 2 sama dengan 0. Masih ingat kan dengan yang namanya pemfaktoran? Ya, pemfaktoran harus sudah bisa ya pemfaktoran, karena ini materi dasar. Maka dari sini kita bisa memfaktorkan di mana P sini ini P,
kemudian ini 1, oke, ini 2, ini adalah karena itu plus ya, maka sininya min. Ya. Dari sini maka diperoleh ketika P-1 itu sama dengan 0, maka P sama dengan 1. Atau P ditambah 2 sama dengan 0, maka P sama dengan negatif 2. Nah, P itu kita kembalikan, berarti ketika sin X itu sama dengan 1. Atau ketika sin X itu sama dengan negatif 2. Nah, saat dicari sin X sama dengan negatif 2, itu kan tidak memenuhi ya. Jadi, kita tahu ketika ada grafik sin itu kan mulainya adalah dari gini kan. Gini kan. Gini ya. Nah, ini maksimal sama minimumnya itu adalah 1 dan negatif 1. Jadi ketika dia itu dicari sin X sama dengan min 2, maka sin berapa yang hasilnya min 2, nah itu tidak memenuhi. Tidak memenuhi ya. Maka jadi kita menggunakan yang hanya yang ini saja. Berarti kita cari di sini sin X sama dengan 1. Maka sin X, sin yang 1 itu sin berapa derajat? Berapa? Sin yang sama dengan 1. Iya, betul ya, sin 90 derajat. Nah, di sini kan ada rumus ya, yang sebelumnya ketika X sama dengan berarti alfa ditambah K kali 360 derajat. Maka ini sama dengan 90 ditambah K kali 360 derajat. Ketika K sama dengan 0, maka ketemunya X sama dengan G, 90. Ketika K sama dengan 1, maka ya tidak memenuhi ya. Tidak memenuhi. Sekarang kita yang kedua. Yang kedua itu kalau ada sin maka di situ X sama dengan alfa ditambah bentar ya. Jadi ketika yang nomor 2 itu rumusnya adalah X 180 kurangi X 180 kurangi alfa tambah K kali 360 derajat. Dari sini maka X sama dengan alfanya tadi kan 90 ya, tambah K kali 360. Maka X sama dengan 90 tambah K kali 360. Maka X sama dengan, nah ketika K sama dengan 0, maka X sama dengan 90. Dan ketika X sama dengan 1, K sama dengan 1, maka X-nya di sini tidak memenuhi ya, karena jumlahnya sangat banyak ya, lebih dari 260. Nah, dari kesimpulannya ini ternyata yang memenuhi adalah ini dan itu ternyata sama 90. Maka atau jadi HP yang punya penyelesaian dari itu adalah 90 derajat. Nah, oke. Ini adalah penyelesaian ketika bentuknya persamaan kuadrat ya. Jadi dia harus dimisalkan dulu, kemudian kalau sudah dimisalkan dikembalikan, kemudian kita ikuti persamaan sederhana yang sebelumnya sudah dipelajari. Ya, demikian terkait dengan persamaan trigonometri beserta contohnya. Silakan kalian bisa memahami lebih dengan mengerjakan latihan-latihan soal yang mirip dengan terkait ini ya. Bisa cari di internet ataupun di buku bacaan ataupun di buku-buku yang mendukung yang lain. Yang tentunya dengan sering berlatih kalian akan bisa memahami dengan cepat. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran yang lainnya.
Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.